Kamu takut aku menemukan sesuatu dari anak itu? Kepalan tangan Tria bergetar, dia menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Hampir saja dia masuk ke dalam perangkap Bastian. Namun, tiba-tiba ponselnya berdering. Tria merasa lega. Dia mengambil ponsel dan melihat deretan nama di sana. Seketika dia tersenyum. Lihat ini, aku dicari pacar direkturmu. Apa aku boleh pergi? Bastian menjadi muram melihat nama Tiara di dalam ponsel Tria. Dia pun melepas tangan Tria. Tria langsung pergi ke depan lift, dia membalik badan dan berkata, "Tuan Bastian, kalau mau ketemu Tiara, bisa ikut aku kok." Selesai dia berbicara, dia langsung masuk ke dalam lift tanpa menunggu balasan Bastian. Di dalam lift, Tria memegang dadanya yang kembang-kempis akibat ulah Bastian. Untung saja Tiara menelpon. Kalau tidak, rahasianya mungkin akan terbongkar. Tria keluar dari lift dan segera keluar dari gedung perusahaan Jaya Grace. Saat sudah di depan pagar, Tiara kembali menelpon. "Ada masalah apa sih kamu? Telepon terus," tanya Tria. "Anak itu anak harammu kan?" tanya balik Tiara. "Anak haram?" Tatapan Tria menjadi muram. "Aku nggak ngerti maksud ucapanmu." Di seberang telepon, Tiara menghentakkan kaki sambil terus menatap foto Bastian dan Clarissa. "Kamu yakin nggak pernah melahirkan anak perempuan? Ivana pernah bilang bahwa pernah bertemu anak yang mirip Bastian, tapi Tiara belum pernah melihatnya. Kebetulan, hari ini foto Bastian dan anak itu viral di internet, Tiara bisa melihatnya. Anak Bastian dan Tria atau bukan, Tiara tidak akan diam saja. "Memangnya kenapa kamu tanya aku pernah melahirkan? 6 tahun lalu kan kamu?" Tiara tiba-tiba diam, dia hampir saja keceplosan. Jika tadi dia meneruskan ucapannya, bukankah Tria akan tahu siapa lelaki yang menidurinya 6 tahun lalu? "Apa maksudmu dengan 6 tahun lalu?" tanya Tria yang masuk ke dalam mobil dengan ekspresi datar. Enggak ada apa-apa, awas ya kalau anak itu milikmu." Setelah mendengar ucapan Tiara, tatapan Tria berubah sinis. "Kenapa? Kamu sudah baca berita ya? Kamu takut posisimu digantikan oleh anak itu. Jadi kamu ingin turun tangan terhadap anak itu. Karena anak itu bukan milikmu, kamu nggak usah ikut campur." Tiara mematikan sambungan telepon. Terlintas sebuah kilau di matanya. Tiara tidak percaya jika Tria tidak pernah melahirkan. Karena wanita yang ditiduri Bastian pada malam 6 tahun lalu adalah Tria. Apalagi kedatangan anak itu bersamaan dengan kembalinya Tria dari luar negeri. Bukankah sangat kebetulan sekali? Selain itu, Tria juga sangat penasaran dan ingin ikut campur dengan urusan Tiara terhadap anak itu. Jadi, dia bisa menggunakan anak itu untuk mengancam Tria agar berterus terang. Tiara lalu menelpon seseorang. "Halo, ini aku Tiara. Aku ada tugas untukmu, 500 juta. Jika berhasil akan aku tambah 500 juta lagi. Laboratorium forensik." Seorang dokter parubaya masuk ke dalam ruangan laboratorium dan menyerahkan sebuah amplop hasil tes DNA kepada dokter muda Adriel Smith. "Terima kasih Dr. Gun," ucap Dr. Adriel. Dokter parubaya bernama Gun itu mengangguk, "Iya." Dr. Gun meninggalkan ruangan laboratorium. Setelah kepergian Dr. Gun, Adriel segera membuka amplop tersebut dan melihat hasilnya. Adriel lalu memfoto hasil tes DNA itu dan mengirimkannya pada seseorang. Dia juga menukar hasil tes itu dengan hasil tes yang ada di jas putihnya. Dr. Adriel pun keluar dari dalam ruangan dan berjalan menuju tangga. Saat melihat tempat sampah, Adriel mengeluarkan hasil tes DNA yang asli lalu merobek dan membuangnya. Saat ini,
Tasya sedang bersama Tria. Ponsel Tasya tiba-tiba berbunyi, dia membuka pesan dari Adril dan melihat gambar yang dikirimkan padanya. Seketika dia tertegun di tempat. "Ada apa, Tas?" tanya Tria. "Kamu lihat sendiri," sahut Tasya dan memberikan ponselnya kepada Tria. "Adril berhasil memotretnya, coba kamu lihat." Tria lalu melihat gambar yang dikirim Adril, ternyata benar bahwa Bastian memiliki ikatan darah dengan anak-anaknya. Ternyata, lelaki 6 tahun lalu adalah Bastian Greci. Gumam Tria. "Tria, kamu tahu dari mana Tuan Bastian akan melakukan tes DNA terhadap anak-anak angkatku?" Sampai saat ini, Tasya masih bingung. Kenapa Tria bisa tahu kalau Bastian akan melakukan tes DNA? Tasya juga belum bisa mencerna semua ini. Kabar ini terlalu cepat. Dia bahkan belum lama menjadi ibu angkat Sofia dan Clarissa. Ucapannya pada malam pesta ulang tahun Ferdi itu ternyata benar, bahwa Bastian mirip dengan anak-anak Tria. "Aku curiga. Aku yakin dia pasti akan kembali mendekati anak-anakku lagi dan mengambil kesempatan untuk melakukan tes DNA." Untung saja pacar Tasya, Dr. Adril Smith bekerja di pusat laboratorium forensik. Jika tidak, Bastian akan tahu bahwa Sofia dan Clarissa adalah darah dagingnya. "Bukankah seharusnya kamu merasa senang? Kamu telah menemukan ayah dari anak-anakmu. Dia juga orang terpandang di kota ini." Tiba-tiba Tria mengangkat kepala menatap Tasya dan berkata dengan dingin. Bisa jadi kejadian 6 tahun lalu adalah rencana mereka berdua. Lalu, apakah lelaki seperti itu pantas menjadi ayah dari anak-anakku? Dengan status Bastian saat ini, aku rasa tidak masuk akal jika dia bersekongkol dengan Tiara untuk menjebakmu. Ucapan Tasya berhasil membuat Tria terdiam. Lalu Tasya menambahkan lagi. Kalaupun Tuan Bastian tahu dengan kejadian 6 tahun lalu, dia seharusnya juga tahu bahwa anak-anak itu milikmu dan tidak perlu melakukan tes DNA lagi kan? Aku mengerti maksud ucapanmu. Dia mungkin tidak bersekutu dengan Tiara. Tapi, dia adalah pacar Tiara. Pokoknya aku nggak mau sama semua orang yang berhubungan dengan Tiara. Titik. Tiba-tiba, Tasya mendapat ide. Gimana kalau kamu pertimbangkan kakak sepupuku? Dia aktor terkenal dan aku. Mendengar dari Diego, kalau dia sangat suka pada Clarissa, aku yakin dia pasti bersedia jadi ayah dari anak-anakmu. Hahaha, selain Diego yang berkhianat padaku, ternyata kamu juga ingin menjebak kakak sepupumu sendiri. Kalian berdua memang sahabat pengkhianat. Tasya tertawa terpingkal-pingkal. Seandainya para penggemar Zidane mendengar ucapan Tasya, mungkin mereka akan memaki Tria habis-habisan. Aku harap kejadian hari ini tidak diketahui oleh anak-anak. Kalau tidak, kita putus hubungan. Ucap Tria tegas. Iya, aku akan mengunci mulutku rapat-rapat. Kamu tenang saja, kuncinya nanti aku titip di dalam tasmu aja. Sahut Tasya lalu tertawa. Selain anak-anak, aku nggak mau masalah ini bocor pada orang lain. Cukup Tiara yang mencurigaiku saat ini, orang lain jangan. Aku khawatir jika Tiara akan melakukan sesuatu pada Sofia atau Clarissa. Apa? Pekik Tasya yang menjadi panik. Apa aku perlu suruh Kak Zidane buat jagain mereka? Melihat Tria hanya menatapnya membuat Tasya salah tingkah. Kalau kamu nggak percaya sama aku, kamu bisa percaya sama kakak sepupuku kan? Malam harinya di Villa Green. Kedua bocah cilik sedang dihukum berdiri menghadap dinding. Tria duduk di sofa sambil memegang sapu. Tria menatap kedua bocah itu lalu berkata, kalau kalian nggak sadar dengan kesalahan kalian, maka malam ini kalian nggak boleh makan. Clarissa membalik badan. Ibu, paman itu hanya mentraktirku makan.
Hanya karena ditraktir olehnya, kamu jadi bela dia. Tria semakin marah lagi. Hanya karena dia berbaik hati mentraktirmu makan, kamu rela mengkhianati ibu. Clarissa terlihat cemberut. Bukankah ibu pernah bilang untuk jangan berhubungan dengan paman aneh itu? Bagaimana kalau dia punya niat jahat dan menculik kalian? Ibu, kami nggak mungkin diculik. Kami kan anak pintar, sahut Sofia dengan nada kecil. Berdiri yang benar. Kedua bocah itu serempak berdiri tegak dan saling bertukar pandang. Mereka yakin ibu mereka sudah melihat berita. Ibu mereka pasti marah karena Clarissa diam-diam menemui ayah mereka. Apalagi, ayah mereka sedang berpacaran dengan Tiara, wanita yang paling dibenci ibu mereka. Jika mereka bisa menyingkirkan wanita ulat bulu itu dari sisi ayah mereka, mungkin Tria bisa menerima Bastian. Tiba-tiba terlintas ide jahil di benak Sofia. Dia pun tersenyum sambil berbisik kepada Clarissa. Mendengar semua yang dikatakan Sofia, Clarissa tersenyum. Dalam sesaat, Clarissa menoleh ke arah ibunya dengan wajah sedih dan berkata, "Ibu, kami merasa paman itu adalah ayah kami. Aku setuju saat dia mengajakku makan karena aku ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki ayah." Hua-hua. Selesai berbicara Clarissa langsung menangis dengan kuat. Kemudian disusul Sofia. Tria terbengong melihat kedua putri cantiknya menangis. Bagaimana mungkin Tria tidak sakit hati, jika kedua anak itu menangis sesedih ini? Apakah ayah Diego tidak cukup? Ibu, ayah Diego hanya ayah angkat kami. Kami sudah sering bertemu dengannya, tapi kami tetap ingin merasakan kasih sayang dari ayah kandung kami. Sahut Sofia sambil menyeka air matanya. Selama ini, kami berdua hanya merasakan kasih sayang ayah angkat, bukan ayah kandung. Hua-hua, Clarissa menyela kemudian lanjut menangis. Seketika Tria langsung berdiri. Namun, dia menahan diri untuk tidak menghibur kedua bocah itu. Tria berkata dengan mengerutkan dahi. Sofia, Clarissa. Ibu tahu kalian ingin punya ayah, tapi dia bukan ayah kalian. Tria terpaksa berbohong. Meskipun dia tahu bahwa lelaki pada malam itu adalah Bastian, dia tetap tidak ingin menerima kenyataan itu. Semakin dekat anak-anak itu dengan Bastian, maka Ivana dan Tiara pasti akan melukai mereka. Sofia menoleh pada ibunya, "Ibu, kenapa kamu takut sekali jika kami bertemu paman itu?" Tria diam saja. Tria tentu sangat takut jika Bastian mengetahui bahwa Sofia dan Clarissa adalah darah dagingnya. Dia juga sangat takut jika Ivana dan Tiara nekat untuk melukai anak-anaknya. Ibu, jika kamu mengerutkan dahi seperti itu, tandanya kamu sedang takut atau merasa tidak nyaman. Jangan-jangan paman itu benar ayah kami? Sofia bertanya sambil terus menatap Tria. Tria langsung membantah, dia itu bukan ayah kalian. Dia nggak ada hubungan apa-apa dengan kalian, ayah kalian itu mati muda. Sofia mengangkat-angkat bahunya. Perubahan nada bicara ibu sudah menunjukkan bahwa ibu sedang berbohong. Aku juga tahu kalau ibu sedang takut. Ibu. Sungguh Tria tidak bisa berkata-kata lagi. Kenapa Tria bisa lupa jika Sofia juga sangat suka dengan ilmu psikolog? Sofia sangat pandai melihat perubahan dan raut wajah seseorang. Mungkin Tria bisa membohongi Clarissa, tapi tidak dengan Sofia. Tria menarik napas dalam guna menenangkan dirinya. Dia harus mengalihkan topik, jika tidak maka kedua bocah ini akan terus bertanya tentang ayah mereka. Bagaimana jika malam ini kita makan lobster dan kue pie? Mendengar ada kue pie, Clarissa yang awalnya sedang merajuk langsung duduk tegak dan tersenyum. Oke. Sofia spontan melirik adiknya itu. Clarissa memang tidak bisa diandalkan,
Jika itu tentang makanan maka dia adalah orang paling depan. Keesokan harinya di perusahaan Jaya Gresi, Bruno masuk ke dalam ruangan Bastian lalu menyerahkan dokumen hasil tes DNA yang baru saja diambilnya dari laboratorium forensik. Bastian membuka amplop berisi hasil tes dan tatapannya menjadi muram. Melihat ekspresi sang tuan, Bruno menelan selaiva kasar. "Tuan, bagaimana hasilnya?" Bastian diam saja lalu meletakkan dokumen di atas meja. Bruno yang penasaran dengan hasil tes itu pun mengambil dokumen, lalu membaca tulisan yang tercetak tebal, "Tidak ada hubungan darah." Bruno kembali menelan air liurnya dan berkata, "Tuan, sepertinya nona kecil Clarissa memang bukan anak Tuan. Mungkin Tuan terlalu lelah." Bruno berpikir, bisa jadi wajah Clarissa hanya mirip saja dengan Bastian, atau mungkin karena Bastian yang ingin segera memiliki anak. Entahlah, tapi hasil tes itu menunjukkan mereka tidak memiliki hubungan. Bastian melipat tangan di atas meja, "Coba kamu periksa tanggalnya." Bruno dengan cepat memeriksa tanggal di pojok kiri dokumen. Tanggal itu bukanlah tanggal saat Bastian melakukan tes DNA. Jadi hasil ini bukan milik Tuan. Bruno sangat syok. Dia berpikir sejenak lalu berkata, "Apa mungkin pihak laboratorium salah isi tanggal?" Bruno kemudian menggeleng. Mana mungkin pusat laboratorium bisa melakukan kesalahan seperti ini? Sangat tidak masuk akal. Atau jangan-jangan ada yang sengaja menukar hasil tes itu. Tapi, yang mengetahui masalah ini hanyalah Bastian dan Bruno. Lalu siapa yang sengaja menukarnya? "Tuan, bagaimana ini?" tanya Bruno. "Kamu letakkan saja dokumen itu dan pergi lakukan tes DNA ulang di kota sebelah." "Maksud Tuan, kota Arkadia?" Bastian mengangguk, lalu berjalan meninggalkan ruangan. "Tunggu dulu." Bruno berbalik. "Ada perintah lainnya Tuan." Bastian melihat laporan hasil tes DNA di meja, lalu berkata, "Sebarkan berita ini dan utus seseorang untuk memata-matai laboratorium forensik di kota Arkadia. Aku yakin orang itu akan beraksi lagi." Saat Tria baru sampai di perusahaan, dia kebetulan melewati beberapa pengawal yang sedang membahas masalah berita itu. Apa benar Tuan Bastian memiliki anak di luar nikah? Soalnya wajah anak itu sangat mirip dengannya. Selain Nona Tiara, sepertinya Tuan Bastian gak pernah dekat dengan wanita lain. Kenapa Tuan melakukan tes DNA ya?" Tria sengaja memperlambat langkahnya untuk menguping pembicaraan pegawai itu. Keningnya berkerut karena Bastian malah mempublikasikan masalah tes DNA itu. Tatapan Tria tertuju pada pegawai yang berdiri di depan lift. Sepertinya mereka sedang asik bergosip tentang masalah itu. "Kamu jangan bicara sembarangan. Aku nggak asal bicara kok." Asistennya sendiri yang bilang, dia nggak mungkin bohong secara dia kan orang kepercayaan Tuan Bastian. Tapi kok aneh ya? Kenapa harus di laboratorium forensik di kota Arkadia? Kenapa nggak di dalam kota saja sih? Tria berjalan dengan jantung berdebar-debar. Ada apa ini? Apakah Bastian tidak percaya dengan hasil tes itu? Padahal Dr. Adril telah melakukannya dengan sangat hati-hati. Lagian Bastian hanya ingin membuktikan anak itu benar miliknya atau bukan. Kenapa dia malah semakin curiga begini? Tria mengeluarkan ponsel hendak menelpon seseorang, tapi dia ragu karena perbuatan Bastian mempublikasikan masal tes DNA itu sangat mencurigakan. Jika Tria menyuruh orang untuk menukar hasil tes itu, lagi sepertinya dia akan masuk jebakan Bastian. Ingin bermain denganku ya? Oke, mari kita lihat. Tria melihat seorang karyawan pria sedang berjalan. Tria mendekatinya dan tersenyum.
Boleh pinjam ponselmu sebentar? Ponselku kehabisan baterai. Pria itu terpelongo melihat wanita cantik sedang tersenyum padanya. Tanpa babi bu, pria itu langsung menyerahkan ponselnya kepada Tria dengan tersenyum lebar. "Terima kasih ya," ucap Tria. Tria kemudian mengirim pesan kepada Ivana lalu menghapusnya. Saat Tria mengembalikan ponsel pria itu, Tria menepuk-nepuk pundak pria itu lalu berkata, "Aku lagi ngirim pesan sama pacarku yang ketahuan selingkuh. Kalau dia balas, kamu blokir aja ya." Iya Nona," jawab pria itu gugup. Di kediaman keluarga Porter, Ivana sedang melihat-lihat obat yang diresepkan dokter padanya. Sekarang dia sudah siap untuk mengandung lagi. Setelah berhasil melahirkan anak laki-laki untuk Elio, kedudukannya di keluarga Porter akan semakin tinggi. Saat sedang asyik membaca khasiat obat-obatan itu, ponselnya tiba-tiba bergetar. Dia meraih ponsel dan membuka pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Isi pesan itu membuatnya syok. Bastian ingin melakukan tes DNA di kota Arkadia. Jangan-jangan anak itu memang miliknya, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memberitahu Tiara. Ivana pun mencari nomor Tiara dan menelponnya. "Tiara, cepat pulang. Ada yang ingin ibu katakan padamu." "Tuan, sekarang para pegawai sedang membicarakan masalah ini. Seharusnya semua orang di perusahaan sudah mengetahuinya." "Apa wanita itu sudah tahu?" Bruno terbengong. Dia menunduk melihat Bastian sedang membaca dokumen. Siapa yang dimaksud tuannya ini? Apakah itu Nona Tiara? Atau Nona Tria? Seharusnya dia sudah tahu tuan. Masalah ini sudah tersebar luas. Bruno berbicara dengan nada kecil. Dia juga sedang menebak-nebak apakah Tria atau Tiara yang dimaksud, tapi Bruno yakin jika mereka sudah mengetahuinya. Bastian menutup dokumen di tangannya. Dia berpikir bahwa Tria tidak mungkin tidak mengetahui masalah ini. Apa yang akan dilakukan Tria, sungguh Bastian sangat menantikannya. Di lantai 20 perusahaan. "Tria, aku sudah membuat situs baru untuk perusahaan. Setelah proses verifikasi selesai, kita bisa memposting merek baru kita. Apakah kamu sudah menemukan nama untuk produk baru kita?" tanya Paman Andra. Tria berpikir sejenak lalu menjawab, "Bagaimana kalau nama Soka saja?" "Soka?" tanya Paman Andra bingung. Sebenarnya alasan Tria memberikan nama itu karena itu adalah singkatan nama dari Sofia dan Clarissa. Namun, Paman Andra jelas belum tahu soal anak-anaknya. Setiap hasil karya yang kita ciptakan memiliki nilainya masing-masing. Walaupun benda itu hanya benda mati, kalau nggak ada jiwa di dalamnya, hasil karya itu pun nggak ada nilainya. Mendengar penjelasan Tria, Paman Andra tersenyum. Saat dia akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara dari depan pintu. Jiwa dari setiap hasil karya berasal dari desainer karena desainnya adalah senjata untuk mengubah dunia. Wah, makna yang bagus.